oleh suaminya, tapi alhamdulillah hidup. Saya sudah diadopsi sama suami sendiri ya, selama 4 tahun berulang kali. Itu aku dibekap, ngamuk lagi nyepet aku. Pas dia lagi bad mood dia marah-marah. Mbak yang pernah ditepis toh? Iya, sudah capek saya bilang aja. Saya disuruh kayak diajak pegang anunya pas dia mandi. Saya harus datang ke dia, Pak. Kalau saya tidak datang, saya bisa diganggu juga. Saya sama adik saya dari kecil itu sudah dipukul terus dari dulu, Pak. Jadi dia ambil kepala saya sama kepala adik saya terus ditak gitu, Pak. Kekerasannya saat berulang terus-terusan. Ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Diam toh. Mana ada seorang istri meras suami, ATM-nya dia memang kamu pegang nggak? Enggak, dia yang pegang. Gimana caranya nguras ATM? Mbak takut nggak Nggak. masuk penjara? Kalaupun saya harus masuk, biar dia masuk, saya berani. Kenapa kok begini sama saya? Saya salah apa? Saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Saya pengen hidup normal dengan anak-anak itu aja. Normal aja sudah cukup. Ini kan keadaan yang udah berulang-ulang dan papa saya memang sama suami kurang akur. Lo tinggal pilih gue atau gue nyuruh orang untuk ngambil ginjal bapak lo. Dengan dia marah, dia ambil botol seal oil dulu. Dia buka, dia semprot ke muka saya. Dia ambil bon cabai airnya, dia buka, dia ke mata saya. Itu mata saya benar-benar perih banget. Ini perih banget. Dia tahu rambut saya, itu naiknya benar-benar dari dia sampai saya begini disayat sama dia. Disayat benar-benar masuk ke kamar mandi, sampai saya kayak mau tersungkur berlutut sama dia. Dia tarik lagi ke atas, saya bangun lagi, ditanya lagi sama dia, mau tahu nggak rasanya mati kayak ibunya. Itu saya dijedukkan kepalanya ke dinding dan saya dipukul pahang saya. Kayaknya saya habis di sini. Ini saya dari belakang begini, yang saya udah nggak tahu udah di sini. Itu saya akhirnya saya bilang, iya, udah. Jadi sambil nyetir, dia sambil masukin aku di bagian dada, terus-terusan masuk, dan ini udah nyemprot semua ke mobil. Akhirnya aku bisa hidup lagi gara-gara dia nembak aku. Ya udah, aku dikarunin. Mengalami cacat, yang ini mati rasa ya? Ini jempolnya udah mati rasa. Mati rasa. Nggak tahu, ada 2 orang temennya. Temennya berusaha kayak nutupin aku pakai selimut, pakai baju-baju yang ada. Terus dia bilang, pokoknya kamu kalau lapor ke polisi, hidup kamu nggak bakal aman. Setelah ini video viral, ada apa-apa terjadi dengan Mary? Berarti dia pelakunya. Awal nikah tuh sudah terjadi pemukulan. Yang paling parah, kepala saya dipukulin, saya dicekik sampai nggak bisa nafas. Tutup bantal, saya di lantai, diseret gitu. Kepala saya dijambain, ditinju badan saya. Setelah saya dipukul, saya masih nangis-nangis, kesakitan, langsung diajak berhubungan. Maksa akhirnya dan harus mau, kalau nggak mau kan mau dipukul. Suami saya ketahuan selingkuh berkali-kali. Dia bilang gini, selingkuhanku anggap aja pembantu, selingkuhannya minta restu, juga mintanya tidur bertiga. Di KDRT saya terima, diselingkuhi saya terima. Tapi kalau anak diambil nggak terima. Soalnya kan lahiran anak ketiga itu kan pendaraan 5 liter. Tetap saya lahirin, biar saya aja yang mati. Karena itu koma, rahim diangkat. Saya sudah dianiaya sama suami sendiri ya, selama 4 tahun berulang kali. Dia kan WA ke saya. Oh, apa kamu diapain? Dia cuma dibilang ya, laki lu di rumah gua. Maksudnya bilang suamimu di rumahku, ajarin suami lu tata krama. Ada tuh saya screenshot. Kok ceweknya malah begitu? Iya, pelakor lebih galak daripada istri. Saya selalu dikasih depan anak. Anak saya juga kena diangkat juga dibantu Sama seperti? Lesti. Jadi saya lebih banyak yaitu depresi, di rumah sendiri nangis, kayak merasa kayak hidup itu kayak nggak ada artinya, sendirian. Siapa yang bisa nolong saya? Saya juga nggak selingkuh, nggak nyolong, nggak apa-apa, nggak pernah melakukan kerja, maksudnya kayak nggak pernah maling kemana pun juga. Saya sudah jadi tersangka. Kenapa Tuhan izinkan kejadian ini untuk aku? Kalau kayak gini apa gunanya hidup, Tuhan, aku bilang. Kenapa nggak mati aja langsung? Saya nggak perlu ngerasain sakit, nggak perlu ngerasain kayak gitu, kayak dicek lagi. Apa gunanya? Masa dia yang selingkuh, saya disuruh minta maaf ke pelapornya.
Itu waktu itu di tempat rumah orang tua aku, itu aku dibekap, ngamuk lagi nyet aku. Udah nikah tuh waktu itu? Udah nikah. Karena WA-an aku sama dia itu sadapan, saya ngeliat ada kontak seniornya, tapi fotonya cewek. Aku langsung ke hotel tersebut, dan perempuan itu ngebuka, habis sedikit cekcok, habis itu aku langsung aku mau dibunuh. Merasa adil nggak dengan adanya sidang disiplin kemarin putusan kan gitu? Dia nggak ada efek jerahnya dan mental aku bener-bener dirusak. Aku kayak ngerasa ini nggak adil banget dan sampai aku ngerasa diri aku tuh nggak ada gunanya banget. Dia malah bilang gini, kamu mau apa? Mau harta apa? Kalau kamu nggak cabut laporan, ya udah aku nikahin aja. Pemandu karaoke. Hidungku ini bengkok ya. Oh iya, coba. Ini bengkok gitu? Ditonjok. Dilempar setrikaan. Diturunin di tol. Sambil dipukul babak belur sudah. Di dalam mobil dipukul? Ya. Sama anaknya juga? Ya. Dia apa ada dia affair sama Neni. Neni yang dia cari. Kejadian Mawar Afi lagi nih. Oh ya, iya? iya. Jadi dia selingkuh dengan pembantu. Sampai bertahun-tahun mereka berhubungan. Tapi anak selalu curhat, Mam. Masa Dedi tidur satu kamar sama Mbak dalam satu kasur? Neni dikuliahin, anak nggak dibiayain sekolah. Apa yang parah-parah lagi? Diseret, suruh minum air kencing. Anak loh, akhirnya dia ngamuk, semua barang dilempar, satu lemari baju, dikencingin semuanya. Trauma anak-anak, lu tanggung jawab dong, udah merusak anak-anak, lu obatin. Langsung saya jatuh, shock langsung lihat anak saya sampai separah itu, remuk. Si istrinya itu tengkurap dan suaminya menindih di atasnya. Oh jadi begini gitu ya? Tangan kiri, tangan kanannya melintang tangan kanannya si istri ke belakang. Setiap kita melerai perkelahian itu dengan suara keras, dia makin keras. Istrinya nggak ada perlawanan, cuma teriak, nangis. Memang katanya ibunya dipukul 2 kali di wajah, di pipi, sama ditendang sekali. Katanya keluarga diancam-ancam. Justru itu yang saya kagak terima. Voice note itu saya bantu satu keluarga satu persatu. Saksi yang melapor kala itu tapi tidak diperiksa. Ada bukti-bukti petunjuk lainnya. Ada video, foto sudah terpenuhi. Itu yang kami sesalkan di awal. Ada nggak desakan polisi untuk memeriksa dia narkoba? Kami warga itu bilang ke Yedik ya, coba tes urin deh. Saya didorong keluar, dicekik. Akibat pukulan juga ya kayaknya. Ini polisi, tolong Pak ditindak laporan saya, kalau enggak saya nggak tahu nih besok saya masih bisa bernafas atau enggak. Peluk, pegang anak tuh nggak dikasih, bawain mainan, aku kasih ke anak, dilempar. Dia pengen gendong, ditarik sama suami gitu, rebut-rebutan gitu, cekcok. KDR, ya, tabrak pakai mobil. Dia bukannya berhenti bawa kaca atau apa, tapi dia gas terus sampai dia serang saya. Tiba-tiba dia cekik saya, dia pukul saya, tarik-tarik anak, mau bawa lari. Ketemu di mall, anak saya dibawa lari. Saya cepet-cepet kejar. Saya udah teriak-teriak. Anak saya pada saat itu posisinya ada di dalam. Dia nangis. Saya malah dipukul kayak besi sama mertua. Dia rapat RT jam 12 malam. Kok rapatnya tengah malam? Dibantu tutupi sama ketua RT lainnya. Perselingkuhannya mereka ini. Setelah menikah sempat beberapa terjadi KDR juga, sempat dipukul, ditendang segala macam. Kakak kena luka bakar 27%. Aku mikir mungkin 27% nggak berat lah ya. Pas aku ke rumah sakit emang ternyata separah itu. Dada ke atas, tangan tuh luka bakar semua hangus. Pelaku beli bensinnya disiapin, terus kakak pulang disiram langsung dibakar. Kok bisa ada seorang manusia setega itu sama istrinya?
Kamu menikah sudah berapa lama? Dari 2015, 2016 sudah terjadi KDRT waktu hamil anak pertama. Hanya karena dia mau mencari celana baru, tidak ketemu. Dialah mesin pembuka kuaci ke dada saya, terus dia pukul kepala saya. Gara-gara kenapa tulisan si anak saya yang pertama jelek, dia emosi, dia pukul kepala saya. Kejadian di bulan 2 itu kan kepala saya juga yang dihantamnya, terus saya sampai terjatuh, terduduk ke lantai. Pinggang saya ini sakit. Saya selama ini udah mengikhlaskan suami saya itu berselingkuh, tapi saya nggak tahan. Nggak terus-terusan fisik saya yang dia pukul hanya karena hal sepele lah. Saya mohon, tolong jangan pisahkan aku dengan Thalia. Udah berapa tahun nggak ketemu anaknya? Udah 4 tahun. Udah nggak bisa ketemu dengan Thalia gitu. Memang di sana ada penjagaan dari oknum-oknum polisi ngejagain mantan suami saya. Jadi satu shift itu bisa berganti-gantian. Saya deketin anak saya, lalu di depan Thalia saya langsung diserang oleh mantan suami saya dan mantan kedua orang tua saya. Mantan mertua berarti? Tangan dipegang, kaki, sampai saya tergeletak di lantai. Tolong, di sebelah kiri saya ada pengawalnya. Polisi itu dia ngebiarin aja. Ini dicek. Saya ini melahirkan anak itu sendiri. Mantan suami saya hilang saat itu. Hamil dan melahirkan saya sendiri. Dia mau bertemu dengan anaknya, jadiin tersangka. Setahun setelah menikah sudah terjadi KDRT ya? Aku sempet dilempar balon, tisu kasar yang buat nyerap minyak, dia sumpel di mulutku. Itu aku lagi hamil 7 bulan. Itu dipukul pakai tangan dia. Ini tangan diapain ya? Dipukul juga. Aku udah dibejek-bejek di teralis, udah mau mati ya kau ya. Itu nggak ada. Berusaha untuk dobrak rumah kah? Apa nggak ada. Aku ke salon sendiri. Aku di KDRT yang sampai leherku nggak bisa nengok. Jembut dari belakang gitu. Uang makan buat aku ngasih kayak ke pengemis gitu loh. Even uang 1 lembar merah pun itu tuh aku terus mohon-mohon gitu sama dia. Bukan hanya luka ya Kak Uya, dia ada makian yang nggak pantas. Dia ngomong gini, lo diem lo nikah jual aja sama gua. Sama anak-anak, dia itu lemparin barang semuanya, dobrak pintu, terus semua yang ada barang teras di dalam kamar dia lempar ke arahku.